Jihad Islam atau kasih Yesus? Kafir Kristen pemuja Yesus semaunya sendiri mengartikan perang. Mereka mengatakan bahwa perang itu sifatnya menyerang, orang yang menyerang tidak mungkin dikejar, orang yang melarikan dirilah yang dikejar. Dari tulisan itu mereka ingin menimbulkan kesan bahwa perang yang dilakukan umat Islam terjadi sebagai bentuk penindasan terhadap mereka yang lemah. Kafir Kristen pemuja Yesus menggambarkan umat Islam yang berjihad membela agama sebagai orang-orang yang kuat, bersenjata lengkap, mengejar untuk membunuh musuh. Sedangkan musuh umat Islam digambarkan sebagai orang-orang yang lemah, tidak bersenjata, cinta damai, tidak memiliki keinginan membunuh. Kafir Kristen pemuja Yesus menggambarkan musuh umat Islam hanya dapat berlari menyelamatkan diri dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh umat Islam. Kesan yang ingin ditimbulkan oleh tulisan kafir Kristen pemuja Yesus tersebut tentu saja tidak benar. Karena jika kita melihat sejarah jihadnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, Anda tidak akan pernah menemukan kesan yang seperti itu. Orang-orang musyrik Mekah bukanlah orang-orang lemah yang tidak pandai dalam berperang. Mereka memiliki persenjataan lengkap, baju-baju jirah dan juga kuda-kuda perang. Itulah sebabnya, perang yang terjadi antara umat Islam dan kaum musyrikin Mekah selalu menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Jika dalam perang umat Islam berada di pihak yang mengejar, sedangkan kaum musyrikin Mekah di pihak yang dikejar, tentu saja korban jiwa hanya ada di pihak kaum musyrikin Mekah. Bukti lainnya adalah tempat terjadinya peperangan. Umat Islam berperang melawan kaum musyrikin Mekah di padang pasir Arab dan di bukit-bukit, bukan di perkampungan mereka. Artinya kaum musyrikin Mekah memang telah siap dalam berbagai keperluan berperang seperti perbekalan, persenjataan dan strategi perang dalam menghadapi umat Islam. Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan Dia mengajarkan supaya umatnya saling mengasihi, bahkan kepada musuh sekalipun. Yaitu benar, tetapi apa alasannya? Yesus dan murid-muridnya itu hidup dalam kuasa dan hukum kekaisaran Romawi. Yang berhak menjatuhkan hukuman kepada orang yang berbuat jahat pada saat itu hanya penguasa Romawi. Jika seseorang berbuat jahat kepada murid-murid Yesus dan kemudian murid-murid Yesus membalasnya, itu akan menjadi alasan bagi penguasa Romawi untuk menghukum murid-murid Yesus karena sudah melanggar hukum dengan main hakim sendiri. Bukan hanya Yesus yang memahami situasi dan kondisi yang demikian, imam dan tua-tua Yahudi juga memahaminya. Itu sebabnya imam dan tua-tua Yahudi tidak langsung membunuh Yesus ketika mereka berhasil menangkapnya. Mereka menyerahkan Yesus terlebih dahulu untuk diadili oleh wali negeri. Di banyak kesempatan, imam dan tua-tua Yahudi berusaha menjebak Yesus agar Dia melanggar hukum yang berlaku agar dapat dijatuhi hukuman, seperti yang diceritakan dalam Matius pasal 22 ayat 15-22 dan Yohanes pasal 8 ayat 3-11. Jadi, alasan Yesus mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan mengasihi musuh adalah untuk menghindarkan murid-muridnya dari hukuman kekaisaran Romawi. Lagi pula, imam dan tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi dan Saduki, tidak pernah memerangi Yesus dan murid-muridnya dengan pedang atau senjata lainnya. Tidak pernah juga mereka menyiksa murid-murid Yesus agar meninggalkan ajaran gurunya.
Maka tidak ada alasan bagi Yesus dan murid-muridnya untuk memulai perang. Ini berbeda keadaannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika harus menghadapi tantangan orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dengan pedang, menyiksa bahkan membunuh sebagian sahabat Nabi yang tidak mau kembali kepada kepercayaan nenek moyang. Jadi keliru kalau kafir Kristen pemuja Yesus membandingkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah Yesus tanpa melihat dengan siapa kedua Nabi yang mulia ini bermusuhan.